Saya dari Bali ke Jakarta itu naik sepeda motor dengan teman saya berdua, boncengan. Kita itu naik motornya menggunakan motor matic, melewati 25 kota dan 5 provinsi. Nama saya Handriansyah, biasa dipanggil Aan. Saya berasal dari Palembang dan sekarang saya tinggal di Bali. Kesibukan saya sehari-hari, saya bekerja di sebuah barbershop di Bali sebagai kasir. Saya bekerja di proyek di Sumatera Selatan kurang lebih selama 4 tahun. Di situ saya bekerja sebagai administrasi logistik. Job desk-nya meliputi dari surat-surat kendaraan, spare part, material, BBM, dan pokoknya masalah inventaris kantor lah, seperti itu. Selama 4 tahun saya bekerja di situ, saya itu merasa bosan karena ruang lingkup kerjanya di situ-situ aja. Saya coba mengundurkan diri. Setelah 6 bulan dari jarak saya mengundurkan diri, saya mendapat tawaran untuk bekerja di Bali sebagai kasir di sebuah barbershop. Ya udah, akhirnya saya berangkat ke Bali untuk menerima tawaran itu. Job desk-nya itu pertama penyambutan terhadap tamu, menjelaskan harga-harga dengan nama-nama servis. Dan kedua, saya menyiapkan peralatan yang bakal digunakan seperti handuk panas, handuk dingin. Awalnya itu ketika itu saya melihat customer yang potong rambut dan hasilnya sangat luar biasa gitu menurut saya. Dan customernya juga kagum dengan cukuran itu. Kalau seandainya saya bisa nyukur dan customernya bilang seperti itu, bahagia sekali saya. Dan akhirnya saya coba nontonin video YouTube, dari segala macam, dari IG. Akhirnya lama-lama saya merasa, wah, kalau jadi tukang cukur keren juga ini pasti, seperti itu. Menurut saya, punya profesi seorang barber, semakin lama kita akan semakin dikenal dan usaha kita akan dipakai. Berbeda dengan kita bekerja di sebuah perusahaan ataupun di kantor, semakin tua kita semakin ditinggalkan. Jadi kalau kita jadi tukang cukur, makin lama skill kita makin berkembang, kita makin dikenal. Makanya saya lebih memilih profesi sebagai barber. Awal mula saya belajar cukur itu, ya waktu saya kerja itu, saya mencoba untuk mencukur. Namun yang namanya kita nggak ada pengetahuan tentang itu, saya merasa bingung. Saya harus memulai dari mana, dengan apa, segala macam. Akhirnya ya udah, kayaknya nggak tahu lah kayak mana caranya. Ada yang teman nyaranin, mending lu kursus aja gitu, seperti itu. Awalnya saya coba cari channel di Bali. Saya kontak-kontak di Bali, tapi setelah dengar penjelasan dari tempat-tempat yang saya hubungi, nggak masuk ke saya. Dan akhirnya saya dapat saran lagi dari teman saya, kalau mau kursus cukur katanya mending ke Jakarta. Di Jakarta bagus tempatnya. Dan saya coba-coba tanya lagi, itu di mana tempatnya. Akhirnya saya disaranin di Indo Barber School katanya. Mulai dari situ saya coba lihat linknya, saya DM, saya cari input terus tentang itu. Akhirnya saya dapat. Dari situ saya mulai memikirkan, sepertinya saya bakal ke Jakarta aja, belajar di sana, saya pikir seperti itu. Saya dari Bali ke Jakarta itu naik sepeda motor dengan teman saya berdua, boncengan. Jadi kita itu naik motornya menggunakan motor matic, melewati 25 kota dan 5 provinsi. Ditempuh dengan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Jadi dari Bali kita start jam 5 subuh, sampai ke Surabaya jam 7 malam, kita break di Surabaya, istirahat. Besok jam 10 pagi kita lanjut lagi dari Surabaya, tujuan kita ke Jogja. Nyampe Jogja sekitar jam 9 malam, kita istirahat di Jogja. Besoknya kita lanjut lagi ke Jakarta. Proses belajar di IBS itu menurut saya sangat mudah dicerna, penyampaiannya juga bagus. Di situ kita diajarkan mulai dari nol. Kayak saya nggak ngerti sama sekali dengan dunia barber, dengan alat-alat barber. Di situ saya diajarkan mulai dari nama-nama alat sampai ke bagian-bagian kepala, kita semua diajarin.
Pertama, rencana saya ingin bekerja sebagai barber dulu, nggak lagi jadi kasir seperti yang kemarin. Saya menjadi barber. Nanti setelah lama-lama mungkin saya pengen punya barber sendiri, buka sendiri, dikelola oleh kita sendiri. Nanti di situ saya juga akan buka coffee shop. Jadi sebelah barber, sebelah coffee shop. Jadi kan dia agak nyambung. Di situ juga kan banyak anak-anak nongkrong. Mungkin mereka pas lagi nongkrong, cukur rambut seperti itu. Menurut saya bisa. Semua orang itu pasti bisa untuk menjadi tukang cukur. Asalkan mereka punya niat, tekad, dan keinginan yang kuat. Menurut saya kalau orang yang bilang, itu udah skillnya memang dari kecil. Nggak seperti itu. Semua orang yang nggak punya skill, asalkan dia punya keinginan, tekad yang kuat, mereka pasti bisa. Harapan saya untuk saat ini kan orang-orang masih sedikit yang mengetahui tentang barber. Harapan saya agar lebih banyak lagi orang Indonesia yang lebih mengenal barber, bukan cuma tempat pangkas ataupun tempat cukur, tapi semuanya udah kenal dengan barber. Jadi setiap kali mereka ingin cukur langsung ke barber seperti itu. Teman-teman yang masih belajar di BS, tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu dengan kemampuan kita. Semuanya itu bisa kita wujudkan dengan kemauan dan tekad keinginan yang kuat.